yang sudah 5 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kemarin volume 1-nya alhamdulillah kami dapat respon yang cukup hangat dari keluarga Buya Hamka, itu yang terpenting, dan dari masyarakat juga alhamdulillah. Jadi yang kedua ini tayang, tadi kita lihat seneng sih, wah ini nih 5 tahun yang lalu gitu. Ya sebetulnya ya pelajarannya setiap orang pasti ketika nonton film ini pasti punya masukan yang beda-beda gitu ya. Ada yang melihat tentang rumah tangganya, ada yang melihat dari sisi agamanya, ada yang melihat dari toleransinya gitu. Banyak lah macam-macam gitu. Tapi buat saya pribadi menjadi sosok seorang Buya Hamka itu pasti idaman semua orang gitu. Tapi untuk melakukan itu tidak mudah. Tidak gampang gitu, butuh perjuangan yang luar biasa gitu dari seorang manusia. Paling tidak dari film ini kita bisa memberikan bahwa ada loh sosok yang luar biasa, yang baik secara akhlaknya dan kayaknya bisa menginspirasi banyak orang gitu untuk hal kebaikan. Dan Buya Hamka juga perlu diketahui juga seorang jurnalis seperti teman-teman semua gitu, yang memang pekerjaannya menyebarkan berita dari surat kabar yang dia punya. Lumayan ya Bel, kalau guna prostetik itu dalam satu hari maksimal itu sebetulnya 8 jam atau 6 jam. Tapi kan kadang-kadang ada masalah teknis, ada hujan, ada apa yang otomatis harusnya kita udah copot tapi ternyata belum gitu. Ya udah selama masa itu kalau saya karena pakai gigi palsu, jadi nggak mungkin makan gitu, karena takutnya begitu makan atau gerak dia crack, pecah gitu, dan itu harus ulang dari awal lagi. Jadi makanya solusinya kita makan makanan yang cair gitu, kayak misalnya jus tuh udah disiapin, atau yang pisang atau apa gitu, bubur, jadinya untuk menjaga stamina dari pagi sampai selesai syuting. Kalau enggak bisa teler sih, jadi puasa terus gitu. Lama, tapi kan kadang-kadang misalnya syutingnya untuk prostetik nih seminggu, nanti jeda lagi yang periode yang masih muda, nanti jeda lagi. Tapi yang jelas kalau kulitnya sensitif tuh pasti hancur sih, maksudnya entah itu apa, karena kan keringet nggak bisa keluar, nanti bisa jadi jerawat, bisa jadi kulitnya juga jadi rusak gitu gara-gara prostetik yang terlalu lama itu. Dampaknya setelah selesai syuting, setelah selesai syuting, muka ya jadi lebih lebih berjerawat, tapi alhamdulillah sih itu nggak rutan. Iya, suaranya dicari sih, karena ada ada rekaman suaranya Buya Hamka. Tapi kan memang kita nggak pengen bukannya kalau mau 100% mungkin susah gitu. Tapi gimana caranya biar orang percaya bahwa ada perubahan periode dari dia muda, dari dia udah mulai tua gitu. Kan kalau kita lihat di film ini dari muda gimana caranya dia luar biasa sekali gitu, membakar semangat untuk bersatu gitu ke hutan-hutan dengan suara yang lantang gitu. Tapi begitu dia sudah mulai usia senja, dakwahnya mulai lebih lembut, bicaranya juga lebih lambat gitu. Jadi kita banyak diskusi untuk masalah pace dari actingnya, dari yang tadi cepat gitu jadi lambat, slow, karena memang usianya Hamka dan Siti pada saat itu memang sudah tua gitu. Lumayan sih, ya ada 2 bulan, sebulan 2 bulan. Tapi kan selama kita syuting itu juga kebetulan kalau misalnya di Padang ada yang bantuin juga ya, ada yang bantuin. Dan kalau di Padang terbantu sih karena masyarakat sekitarnya juga ngomong Minang, jadi kita bisa tanya-tanya. Tapi masalahnya Minangnya itu bukan Minang yang sekarang gitu, Minangnya itu Minang yang periode tahun lampau gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pakai sembarangan improve untuk pakai bahasa Minangnya gitu. Alhamdulillah emang kebetulan tahun ini keluar semuanya. Kalau syutingnya sih udah 4 tahun lalu. Nah, alhamdulillah Allah kucurin ke beberapa film tahun ini. Mudah-mudahan kalian suka Buya Hamka, karena di dalamnya banyak pelajaran dan tamparan buat diri sendiri. Dan gue jangan lupa saksikan Buya Hamka tanggal 21 Desember 2000. Di mana? Di mana? Enggak dong. Dadang sebagai Dadang. Jadi emang kebetulan mukanya agak-agak ajaib waktu itu, dan waktu syuting bikin dia nggak bisa tidur seharian, semalam. Karena mukanya bikin ketahuan lagi baru keluar film ya. Iya. Jadi Bohemian Rhapsody baru keluar filmnya. Mukanya tiba-tiba begitu, tinggal kumis doang, jadul banget.
Dan saya sebagai dadang sipirnya Buya Hamka yang menemani Buya dalam menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau effort ya effort sih pasti ada ya, tapi gimana ya, nggak terlalu yang gimana ya, karena dadang ini sendiri pun di novelnya atau cerita di bukunya itu nggak detail, dia emang kita mendekati saja. Yang menarik dari film ini adalah banyak nasihat untuk diri sendiri, bukan orang lain. Dan Khususnya itu, buat para iya, khususnya buat orang para pendakwah, buat kita semua masing-masing, banyak nasihat yang nampar hati kita, batiniah kita, dan bukan cuma orang Islam, non Muslim juga, karena di sini bahasa akhlak. Kalau aku sih kebetulan manajernya juga, aku malah ngebebasin dia mau film apa aja, mau ada dengan pegangan tangan sih ya nggak apa-apa, namanya juga kerja ya. Tapi kalau saya berbeda Tapi dong. dianya nggak mau. Saya berbeda karena di pundak sudah membawa nama agama terutama. Iya, itu maksudku yang itu. berat. Jadi nggak mau sembarangan. Tapi kalau aku sih santai aja, nggak apa-apa.